Kita udah nyampe di pos 3. Hujan pun mulai mengguyur cukup deras ketika di pos 3. Dan akhirnya kami memutuskan untuk membuka flysheet dan berteduh bersama. Kami pun saling bantu dalam mengangkut barang bawaan kami ke dalam flysheet agar tidak basah ketika diguyur hujan. Dan ternyata flysheet pun tak cukup untuk menampung 8 orang karena space kami sudah termakan oleh barang bawaan kami sendiri. Dengan terpaksa 2 dari 4 pendaki yang baru datang tadi tidak kebagian tempat berteduh. Walaupun hujan belum terlalu reda, kami pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan karena hari kian sore dan kami tak ingin bermalam di jalur. Dan saya sudah bisa menebak bahwa jalur Batu Karu kali ini akan lumayan menyulitkan. Di satu sisi, jalur kian menanjak dan lumayan panjang, terlebih licin dan sedikit berlumpur sebabkan cuaca yang tidak bersahabat. Kami pun harus waspada agar tak salah melangkah karena jalur Batu Karu kian rapat dan banyak tanaman berduri yang halang melintang di depan kami. Jika kami tidak awas, maka ya bisa saja duri tersebut melukai kami. Jam demi jam pun berlalu. Tidak bisa dipungkiri, tenaga dan pikiran sudah terkuras sehingga kami banyak berhenti di jalur sekedar untuk mengambil nafas. Sepanjang perjalanan, kami tak bersuara satu kata pun karena masing-masing dari kami menyadari bahwa jalur ini lumayan berat, sehingga pikiran kami hanya fokus pada perjalanan. Langkah kaki pun melambat seiring stamina yang menurun. Ini cuma karena hujan, mau gak mau kita harus segera cepat-cepat sampai ke puncak biar gak kita kehujanan, biar bisa segera dirikan tenda. Kalau gitu mungkin kita bisa lebih santai-santai gitu sih, tapi ini nggak bisa. Kita harus jalan terus. Pilihannya cuma 2. Kalau kita diam, kita kemungkinan kita bisa hipotermia. Tapi kalau jalan, stamina juga habis. Hilang udah ada. Ini kayaknya Dan sembari beristirahat, sesekali saya menengok ke arah jalur di depan yang menanjak. Batin saya pun berkata, kok nggak nyampe-nyampe ya? Wajar saya berkata seperti itu, karena lelahnya badan sudah menggerogoti dari atas sampai bawah. Ra iso ngomong apa-apa lur. Jalannya angel. Soto babi kerenang anget-anget jansan. Basu masih. Sate kambing.
Medan yang kian makin sulit dan lumayan terjal, tak hayal terdapat tali guna untuk kita berpegangan baik itu ketika naik ataupun turun. Mungkin pendaki yang datang jauh sebelum kami sudah memprediksi di beberapa spot pendakian akan dirasa sulit untuk diakses. Ini baru permulaan menurut saya, mengingat setahun lalu saya sudah pernah menginjakan kaki di sini, dan beruntung saat itu cuaca tidak seperti sekarang. Namun jangan salah sangka, meskipun cuaca bersahabat, kami tetap kesulitan karena medan lumayan terjal, sehingga kaki dan tangan dipaksa untuk bekerja lebih ekstra dari biasanya. Kuat. Raga mo maning siyang. Ya, sip ayo kita dongkat di dua yang kene guys. Ora. Yang pertama sudah pas ini. Pas. Dua yang tujuan guys. Di situ. Aduh, apa dah. Ora pegang ra. Kosong. Flight kene ana. Hah? Pasak lu pasang pakai mana? Batu baru. Sukses. Hujan malas. Pukul 6.25 kita menikmati sunrise bersama teman-teman yang lain. Dan sepanjang malam terbatas aku ngerekam karena cuaca lagi nggak mendukung banget dan hujan lebat, dan kami masang tenda dan stamina juga udah habis, jadi ya terpaksa lah. Jadi kita berhenti merekam sejenak dan sekarang kita menikmati sunrise. Oke, ini dia. Ketika matahari serta panasnya muncul, dengan segera kami manfaatkan untuk menjemur pakaian dan sepatu kami yang basah akibat perjalanan semalam. Walau nantinya tidak akan kering-kering amat, tapi setidaknya membantu agar tidak basah berlebihan yang berujung menjadi beban ketika melangkah. Makan di gunung pun menjadi yang saya nanti-nanti, sebab rasa lapar sudah mengkerocongi perut. Dan yang pasti, kami juga butuh tenaga untuk turun. Maka dari itu, saya putuskan untuk memakan mie dan nasi. Sebab mie dan nasi mengandung karbohidrat, dan karbohidrat tersusun dari gula, dan gula dibutuhkan tubuh untuk dibakar dan dijadikan tenaga untuk beraktivitas, apalagi aktivitas yang berat seperti salah satunya mendaki. Jam 8.20 kita lagi masak-masak, dan minuman spesial saya pagi kali ini adalah susu jahe buatan Chef Chris. Ini jadi kita makannya hari ini ya, menunya paling cuma mie, nasi, dan bakso, yang dimana kalau kita pikir itu adalah menu yang sangat sederhana ketika kita di kota, tapi menjadi spesial ketika kita berada di gunung atau di alam. Sesuatu yang biasa itu akan menjadi spesial ketika kita memiliki suatu keterbatasan, dan itu tergantung dari cara kita menilainya seperti apa. Contohnya nih, misalnya kalau di kota kita
makan mie sama nasi itu Ini Pak. biasa banget. Tapi kalau di sini karena kita membutuhkan suatu hal yang cepat saji, ya itu menjadi spesial. Ya udah, tergantung kita cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mensyukurinya hal tersebut. Sekarang kita makan dulu ya. Iya, mie campur nasi. Mantap kamu. Mantap. Mantap. Menunya Sosis, pilus, sama nasi dingin. Bagus untuk penderita diabetes. Kali deh. 10-12. Habis packing kita sekarang pulang. Batu-Karu, sukses! Sejenak, terkadang saya berpikir, sampai kapan saya bisa menjalankan hobi seperti ini? Hobi yang terbilang baru 2 tahun saya gemari, dan selama 2 tahun itulah saya mendapatkan banyak pelajaran dari satu gunung ke gunung yang lainnya. Atas dasar yang sudah pernah terjadi, saya pun memiliki tagline, setiap langkah maju itu sangat berarti. Meskipun kita berjalan lambat, usahamu akan membawamu ke puncak. Begitupun dengan kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita tidak harus selalu menjadi yang tercepat atau yang terdepan. Sebab, cepat atau lambat hanya masalah waktu. Karena semua sudah diatur oleh Tuhan, kapan dan waktu yang tepat untuk kamu sampai di finish. Ibarat menaiki sepeda, agar kau bisa seimbang, teruslah kau kayuh sepedamu. Tapi jika sekedar istirahat, tidak kenapa. Karena terkadang kita hanya butuh berhenti sejenak untuk mengambil tindakan atau sikap tentang apa yang akan terjadi. Asal kau jangan berhenti dan menyerah. Karena ketika kau berhenti dan menyerah, otomatis semua jalan atau peluang yang seharusnya kau bisa kejar malah tertutup di pikiranmu sendiri. Tetap bawa doa dan nama Tuhan dalam setiap kegiatanmu, apapun itu. Karena hanya kepadanya lah hal yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Sekian pendakian saya kali ini. Saya Rai Putra. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai di bawah. Sampai di bawah. Gila. Aduh. Mantap. Akhirnya kita udah sampai di bawah. Nggak bisa berkata-kata guys. Minum air dulu lah. Jam 2 Come with smile. pas. Jam 2 pas sudah nyampe di bawah. Sekitar perjalanan tadi dari jam 11:30 sampai jam 2.